Kali ini Kes akan merangkum sebuah film yang berjudul Wanted yang rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan seorang manajer pelayan pelanggan yang dilatih untuk menjadi seorang penembak oleh kelompok pembunuh bayaran. Namun semua berubah ketika dia tahu kebohongan yang dibuat oleh kelompok tersebut. Awal kisah kita akan diperlihatkan seorang berpakaian rapih mendatangi seorang wanita untuk menanyakan identitas sebuah peluru. Wanita itu mengatakan bahwa pelurunya bersih alias tidak terdeteksi identitasnya. Namun tiba-tiba ada yang menembak kepala wanita tersebut. Kemudian menembaki pria tersebut sehingga dia masuk ke dalam gedung. Kemudian dia mengambil aba-aba untuk meloncat. Kemudian dia meloncat dari gedung itu sambil menembaki orang yang menembakinya tadi. Lalu dia mendarat di jendela lantai di bawahnya. Namun ketika musuh melihatnya, tiba-tiba dia ditembaknya. Tidak lama dia mendapatkan sebuah telepon dari seorang bernama Cross. Pria itu mengatakan tidak ada yang bisa lolos dari Pratenhiti Cross. Cross mengatakan bahwa dia mempunyai perspektif yang berbeda. Pria itu mengatakan jangan melanggar aturan yang sudah berjalan ribuan tahun, Cross. Kemudian Cross mengatakan bahwa dia yang melanggar. Merekalah telah merubah kodenya. Kemudian pria itu mengatakan, kenapa kau tidak menghadapiku langsung? Never send sheep to kill a wolf. Cross mengatakan itu hanya umpan. Goodbye, Mr. X. They were just the decoys. Singkat cerita, kita akan diperkenalkan aktor utama dalam cerita ini yaitu Wesley. Dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai manajer pelayan pelanggan. Dia menceritakan bahwa dia mempunyai pacar yang tidak bisa diatur dan teman yang bangsat. Selain itu, bos yang gendut setiap hari membuat penyakit Wesley kambuh, yaitu susah untuk mengendalikan emosi. Karena bosnya setiap hari memberikan tekanan kepadanya. Singkat cerita, kala itu Wesley sedang di sebuah minimarket untuk membeli obat. Namun dia menyadari ada seorang yang mengawasinya. Namun tiba-tiba ada seorang perempuan di hadapannya. Kemudian dia menceritakan bahwa ayahnya meninggal kemarin di Metropolitan Building. Namun Wesley mengatakan bahwa ayahnya meninggal waktu umur dia 2 minggu. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh yang sangat hebat. Namun tiba-tiba terjadilah baku tembak di sana, kemudian perempuan itu membawa Wesley untuk bersembunyi. Setelah itu Wesley keluar minimarket itu, kemudian pria itu mengejarnya dengan sebuah mobil box. Namun tiba-tiba wanita itu kembali lagi dengan membawa mobil supercar dan membawa Wesley dari sana. Hingga terjadilah kejar-kejaran. Kemudian pria itu berusaha menembaki mobil yang ditumpangi Wesley. Kemudian perempuan itu keluar dari kaca depan dan menembakinya sehingga terjadilah baku tembak. Kita akan diperlihatkan bahwa pria itu bisa membelokkan tembakannya sehingga mengenai mobil dari Wesley dan wanita itu. Namun tiba-tiba di depan ada banyak polisi. Kemudian wanita itu membuat mobilnya berbalik dan melewati para polisi itu dan mendarat di sebuah bis. Kemudian mereka pergi dari sana dengan ban mobil yang rusak. Singkat cerita, kemudian Wesley dibawa ke markasnya. Namun ketika akan kabur, ternyata di sana sudah ada kelompok itu yang menghalanginya, termasuk wanita tadi. Kemudian tidak lama datang pemimpinnya bernama Sloan dan kemudian mengenalkan anggotanya, dan wanita tadi bernama Fox. Kemudian dia menyuruh agar Wesley menembak seekor lalat. Dia menolak karena Wesley menganggap mereka salah orang. Kemudian Wesley menembak seekor lalat setelah ditodong oleh senjata.
Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Wesley mampu menembak sayap lalat tersebut. Kemudian Wesley kembali mengalami panic attack. Kemudian Sloan menghampirinya sambil membawa lalat yang ditembaknya lalu memberikannya kepada Wesley. Kemudian menjelaskan bahwa itu bukan serangan panik tapi jantung Wesley berdetak 400 kali per menit, sehingga membuat adrenalin mengalir dalam darahnya. Kemudian Wesley menodongkan senjata kepada Sloan. Sloan menceritakan bahwa itu adalah pistol ayahnya. Kemudian menceritakan bahwa kemampuan Wesley bisa dilatih untuk membunuh orang yang membunuh ayahnya. Orang yang sama dengan orang yang hendak akan membunuh Wesley tadi. Dan mengatakan bahwa ayahnya adalah anggota mereka, persaudaraan pembunuhan. Setelah itu Wesley pergi dari sana. Singkat cerita, Wesley terbangun kemudian ke kamar mandi. Namun tiba-tiba pistolnya terjatuh, kemudian dia memasukkan pistolnya ke atas kloset. Kemudian dia berangkat kerja, namun dia mampir terlebih dahulu untuk mengecek saldo ATM-nya. Kala itu memperlihatkan saldo ATM-nya berjumlah $3.600.000 kalau dirupiahkan mungkin sekitar 47 miliar. Latar pun berpindah ke kantor, kala itu Wesley sedang melihat saldo ATM-nya. Kemudian tidak lama Barry datang dan menyapanya. Kemudian Wesley mencari artikel tentang pembunuhan di atas gedung Metropolitan. Namun tidak lama bosnya datang dan memaki-maki Wesley saat itu. Shut the fuck up! Karena kesabaran Wesley habis, kemudian dia memberontak kepadanya dan menceramahi bosnya. Kemudian dia pergi sambil membawa keyboard, kemudian memukulkannya kepada Barry. Great, bro. Who's the man? Kemudian Wesley keluar. Ketika di luar, tiba-tiba ada Fogg datang menjemputnya dengan mobil, kemudian mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di pabrik tekstil. Setelah itu Wesley ada di depan pabrik, namun tidak lama ada yang mengajaknya untuk masuk ke dalam. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa di dalam memang adalah pabrik tekstil. Kemudian Wesley dipertemukan kembali dengan Sloan. Kemudian Wesley menanyakan apa ini semua adalah penyamaran. Sloan menjawab, penyamaran apa? Wesley mengatakan mungkin semacam pembantaian. Kemudian Wesley dibawa ke sebuah tempat minum kopi. Kemudian Wesley menanyakan lagi kepada Sloan, kau membuat baju hangat untuk orang atau membunuh orang? Kemudian orang-orang di sana terdiam. Sloan mengatakan itu pertanyaan yang sangat banyak saat minum kopi. Lalu Sloan menanyakan apa kau sudah siap dengan jawabannya. Kemudian Wesley mengatakan ya, aku sudah siap. Kemudian Sloan menyuruh Fox dan temannya, kita panggil saja Mac, untuk membawa Wesley. Singkat cerita, kemudian Wesley dibawa ke sebuah tempat. Kemudian Mac mengatakan bahwa dia adalah seorang yang bisa merubah kebiasaan seseorang. Kemudian Wesley ditanya oleh Fogg, kenapa kau kemari? Lalu Wesley menjawab, karena kau membawaku kemari. Kemudian Max memukulnya lagi dan lagi ketika jawaban Wesley tidak sesuai. What the fuck did you do that? Latar pun berpindah, kala itu Wesley dibawa kepada seorang tukang daging. Kita panggil saja Jack. Kemudian Jack mengatakan, apa kau pernah dipukul oleh pisau? Kemudian Jack memukulnya dengan pisau, menebaskan pisau ke tangannya dan kemudian menusuknya. Singkat cerita, kemudian Wesley dibawa ke ruangan pemulihan. Namun tiba-tiba dia terbangun, kemudian didatangi oleh seorang, kita panggil saja Maximoff. Lalu dia memberikan minum kepada Wesley. Kemudian Wesley bertanya di mana dia. Kemudian Maximoff mengatakan bahwa Wesley sedang ada di ruang pemulihan. Kemudian menjelaskan bak ini bisa menyembuhkan luka, patah tulang, dan lain-lainnya hanya beberapa jam saja. Singkat cerita, kemudian Wesley dibawa ke seorang bernama Gunsmith. Fox menjelaskan bahwa dia adalah ahli senjata, kemudian Wesley disuruh untuk menembak. Kemudian tidak lama datang Sloan dan dia menunjukkan bagaimana cara agar tembakan bisa membelok. Latar pun berpindah, kala itu Fox mengajak Wesley untuk berjalan di atas kereta api.
Ketika tiba, Fox tiba-tiba mendorong Wesley hingga jatuh ke atas kereta api. Kemudian Fox menyuruh Wesley agar mencoba berjalan di atas kereta api. Namun tidak lama ada sebuah terowongan sehingga membuat Wesley terbentur oleh terowongan tersebut. Kemudian Wesley dibawa lagi ke ruangan pemulihan. Singkat cerita, kita akan diperlihatkan banyak anggota mereka yang berguguran. Gunsmith mengatakan kepada Sloan bahwa anggota mereka banyak sekali yang berguguran. Sloan menyuruh mereka untuk kembali bekerja karena close semakin dekat. Latar pun berpindah, kemudian Wesley dibawa ke sebuah alat tenun kain, kemudian dia disuruh untuk mengambil alat yang ada di dalamnya. Namun dia tidak bisa mengambilnya, malah tangan dia yang terluka. Kemudian dia marah dan keluar. Ketika keluar, kemudian ada Sloan menyapanya. Lalu Wesley mengatakan bahwa dia sudah siap. Namun Sloan mengatakan, jika kau siap, Fox harusnya mengatakan kepadaku. Singkat cerita, kemudian Wesley berendam di tempat pemulihan. Namun tidak lama didatangi oleh Maximoff. Kemudian dia mengatakan agar Wesley melihatnya. Kemudian dia meledakkan tikus yang sudah diberi bom olehnya. Kemudian dia mengatakan kepada Wesley bagaimana jika jumlahnya ribuan. Namun tidak lama Fox mengatakan agar Wesley menemui Mac. Ketika sampai, kemudian Fox menghajarnya dan menanyakan kenapa kau ada di sini. Namun jawaban Wesley tidak sesuai sehingga Fox menghajarnya terus-menerus. Kemudian pada akhirnya Wesley mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa dirinya. Kemudian Fox berhenti menghajarnya. I don't know who I am. Setelah itu kemudian Sloan mengajak ke kamar ayahnya di sana. Sloan menjelaskan bahwa itu adalah ruangan ayahnya. Dia menjelaskan bahwa ayahnya Wesley dibunuh di atas gedung. Karena salah satu anggota mereka mengkhianati fraternity, membunuh satu persatu karena dia merasa benar. Kemudian dia pergi dari sana. Singkat cerita, kemudian Wesley belajar dengan cepat. Sehingga dia mulai mengalahkan semua tesnya. Dari mulai mengalahkan Max, selanjutnya mengalahkan Jack si tukang daging, dan dia bisa mengambil benda di tenun kain. Kemudian dia juga berhasil melakukan tes berjalan di atas kereta api. Latar pun berpindah, kita akan diperlihatkan tes yang terakhir, yaitu membelokkan tembakan. Namun kala itu Wesley hampir menyerah karena susah untuk melewatinya. Namun kemudian Fox yang menjadi penghalangnya, barulah Wesley mampu membelokkan pelurunya. Kemudian Sloan mengatakan selamat datang di fraternity. Kemudian tidak lama Wesley dibawa ke sebuah ruangan tenun. Sloan mengatakan bahwa ini adalah tempat tenun takdir. Kemudian dia menjelaskan bahwa dahulu kala ada sekelompok orang menemukan sebuah bahasa mistik dari kain. Mereka menyebutnya fraternity. Kemudian dia memperlihatkan dan mengajari cara menemukan bahasanya kepada Wesley. Tidak lama dia mendapatkan nama targetnya. Kemudian Wesley mengatakan, kenapa aku harus membunuhnya? Sloan mengatakan bukan keinginanku, tapi takdir. Not me. Fate. Kemudian Wesley mulai membunuh satu persatu target yang diberikan kepadanya. Setelah itu Wesley pulang ke apartemennya, namun ternyata di sana ada Barry dan pacarnya sedang selingkuh. Kemudian mengambil pistol di kamar mandi lalu keluar. Kala itu Fox hendak mencari mobil, namun tiba-tiba Cross ada di sana. Kemudian mengeluarkan tembakan dan Wesley juga mengeluarkan tembakan sehingga membuat peluru mereka saling beradu. Kemudian terjadilah saling tembak-menembak. Kemudian Cross berlari dan Wesley mengajarnya hingga ke sebuah gedung kosong. Namun kala itu Wesley kehilangan jejaknya, kemudian dia bersembunyi. Ketika bersembunyi dia melihat ada bayangannya. Kemudian dia keluar. Namun ketika merasakan ada musuhnya di belakangnya, kemudian dia mengeluarkan tembakan.
Ternyata itu adalah Maximoff yang tertembak. Kemudian tidak lama teman-temannya datang menembaki Cross. Kemudian Cross mengeluarkan tembakan hingga mengenai Wesley. Singkat cerita, kemudian Wesley membawa pelurunya kepada Sloan. Kemudian dia mengatakan bahwa dia sudah tahu di mana tempat pembuatan pelurunya dan juga nama pembuatnya. Dia bernama Peweski. Kemudian dia meminta izin untuk mendatanginya sendiri. Kemudian Sloan memberikan kode kepada Wesley dan menyuruh Wesley pergi. Setelah Wesley pergi, kemudian Sloan memberikan kepada Fox tugas untuk membunuh Wesley. Singkat cerita, sampailah Wesley ke kastil yang dituju. Kemudian dia masuk ke sebuah ruangan dan di sana ada seorang kakek tua yang dimaksud, yaitu Peweski. Ketika Peweski memanggil, dia pun pergi. Kemudian Wesley mengejarnya. Namun tiba-tiba dia menodongkan senjata kepada Wesley. Namun di belakang ada Fox yang ternyata mengikuti Wesley. Kemudian Wesley meminta agar ditunjukkan tempat Cross. Kemudian dia mengatakan bahwa dia bisa mempertemukannya. Singkat cerita, kemudian Peweski berjanji dengan Cross di sebuah stasiun. Sementara Fox dan Wesley berada di kontainer mengintip. Namun ketika mereka lengah, kemudian Peweski kabur dan mereka mengejarnya. Namun ketika mengejarnya, terlihat Cross di sebuah pintu. Wesley yang menyadari pun kemudian dia berbalik dan masuk ke dalam kereta. Kemudian mengikuti Cross. Fox yang menyadari kereta sudah jalan kemudian mengejarnya dengan sebuah mobil. Sementara itu Peweski mengabarkan kepada Cross bahwa Wesley ada di kereta sendirian. Beralih kepada Wesley, ketika di dalam kereta tiba-tiba Cross mendekapnya dari belakang seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun Fox melihatnya di luar kemudian menembaknya, namun mereka sempat menghindar. Kemudian Cross berlari dan Wesley mengejarnya sehingga terjadilah saling tembak. Kemudian tidak lama Fox membuat mobil loncat hingga mendarat di kereta. Kemudian Cross berusaha akan menembak namun Wesley mengagalkannya. Namun tidak lama kereta pun masuk ke terowongan, kemudian mereka saling tembak lagi. Namun ketika di sebuah jembatan, tiba-tiba masinis mengerem keretanya hingga membuat tergelincir dan gerbongnya pun menggelantung. Kemudian mereka berusaha naik ke atas. Namun kala itu Wesley hampir jatuh, tiba-tiba Cross meraih tangannya. Melihat kesempatan itu, kemudian Wesley menembaknya. Namun tidak lama gerbong mereka jatuh dan nyangkut terhimpit dua tebing. Kemudian Wesley menghampiri Cross. Namun Cross kala itu mengatakan bahwa mereka berbohong, kau adalah anakku. Everything they told you was a lie. You're my son. Melihat ada Fox di sana, Wesley menanyakan apa benar itu. Fox mengatakan benar, karena Wesley satu-satunya orang yang tidak akan dibunuh olehnya. Kemudian Fox berusaha akan menembak Wesley, namun Wesley menembak kaca kereta hingga membuatnya jatuh ke bawah sungai. Singkat cerita, dia sudah ada di sebuah bak pemulihan. Namun tidak lama dia keluar dari sana. Namun di sana sudah ada Peweski. Dia mengatakan bahwa ini satu-satunya cara. Kemudian Wesley melihat foto-foto dirinya. Kemudian dia mengatakan dia ayahku, tapi dia berusaha membunuhku. Peweski mengatakan bahwa dia tidak berusaha membunuhnya, tapi menyelamatkannya. Bahwa dia tidak ingin Wesley seperti dirinya, dia ingin Wesley hidup dengan normal. Kemudian Peweski memberikan sebuah kain yang berisi kode, kemudian menyuruh agar diterjemahkan. Kemudian Peweski mengatakan bahwa Sloan membuat kode sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Setelah diterjemahkan, ternyata kodenya bernama Sloan. Kemudian Peweski memberikan sebuah tiket agar Wesley hidup dengan normal. Kemudian Wesley mengambil jaketnya, namun kala itu dia malah menemukan tempat rahasia ayahnya. Ternyata di sana banyak sekali senjata. Singkat cerita, kemudian Wesley melihat buku rencana ayahnya untuk menyerang menggunakan sebuah bom tikus.
Kemudian Wesley membeli sebuah selai untuk memancing tikus. Kemudian dia mulai memancing tikus itu agar naik ke sebuah truk. Setelah itu dia membawa truknya ke pabrik tenun milik Sloan. Kemudian menabrakkan belakang truknya ke pintu pabrik itu hingga dia berhasil masuk. Namun anak buah Sloan menembaki mobil Wesley. Kemudian Wesley menekan tombolnya dan keluarlah tikus-tikus itu hingga menyebar ke penjuru gedung itu. Kemudian Max menembaki tikus di sana, lalu dia mengambil satu, ternyata ada sebuah bomnya. Kemudian Max melemparkannya, tikus itu pun meledak. Kemudian seluruh gedung itu pun meledak. Setelah gedung itu meledak, kemudian Wesley masuk ke sana dan membantai satu persatu orang yang ada di sana. Setelah membantai, kemudian naik dan bertemu dengan Jack tukang daging. Kemudian di sana terjadilah perkelahian. Namun Wesley mendapatkan beberapa sabetan pisau. Namun akhirnya dia bisa menumbangkannya. Lalu Wesley masuk ke ruangan perpustakaan. Kemudian memanggil Sloan, namun ternyata di sana sudah ada anggota Fraternity yang menodongkan senjata kepada Wesley. Kemudian Wesley menunjukkan sebuah kode dengan nama Sloan. Kemudian mengatakan bahwa Sloan sengaja merubah kode untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian Wesley hendak akan menembaknya, namun Fogg menembak tangan Wesley. Kemudian Fogg bertanya kepada Sloan apa benar itu. Kemudian Sloan memberikan kode atas nama mereka masing-masing. Your name came up. Setelah itu mengatakan bahwa jika dia tidak merubahnya mungkin mereka sudah mati. Setelah penjelasan itu kemudian Sloan pergi. Setelah mengetahui itu kemudian Fogg menembakkan sebuah peluru sehingga membuat semua orang di sana tertembak termasuk Fogg. Kemudian melemparkan pistolnya kepada Wesley. Setelah itu kemudian Wesley mengejar Sloan, namun Sloan berhasil kabur. Kemudian Wesley pergi dari pabrik itu. Singkat cerita kita akan diperlihatkan Wesley sedang bekerja. Namun tidak lama dia didatangi Sloan sambil mengatakan masih mencari siapa dirimu. Namun ketika berbalik itu bukan Wesley, ternyata itu hanya sebuah umpan. Oh, fuck. From Sloan. From the fraternity. From ergonomic keyboards. From cheating girlfriends and control. What the fuck have you done lately?